Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, David Heriawanto. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membersihkan kipas blower AC. Ya, kalian tidak salah dengar, kipas AC di blower. Yang ini biasanya itu meniupkan udara dari sini agar terasa dingin di kita. Itu ada di baliknya komparmen ini, penyimpanan internal ini. Nah, biasanya teman-teman itu saat ngidupin AC pas mobil jalan itu ada suara berdecit dari kipas AC saat dihidupkan. Jadi seperti ini, saya hidupkan. Nah, seperti ini saya hidupkan ya kipasnya ya. Nah, seperti ini ya, ini kan normal nih, sudah benar. Ini kalau nggak benar, suara hembusannya keras banget. Sudah kipasnya, karena kipasnya di dalam sudah bersih, jadi hembusannya jadi normal dan hawanya juga segar seperti itu. Nah, di beberapa mobil teman-teman ada yang ini karena request dari subscriber. Di beberapa mobil teman-teman tuh suaranya nggak seperti ini, tapi suaranya berdecit, itu sangat mengganggu. Jadi kalau biasanya sih teman-teman kalau dibawa ke bengkel, maka akan disarankan untuk mengganti motornya. Nah, tapi sebelum itu diganti, ini bisa diperbaiki dengan cara: satu, dibersihkan kipasnya; dua, asnya itu dilumasi dengan oli baru. Ya, diminyaki lah look asnya, karena dinamo motornya untuk kipas blower itu juga perlu dirawat seperti itu. Nah, kebetulan di mobil saya ini, di Baleno 97 ini nggak ada filter udara dalam kabin, jadi memang harus rajin-rajin membersihkan seperti itu. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu alatnya, hanya sebuah obeng kecil. Nah, kenapa harus obeng kecil? Kalau obeng besar nggak bisa untuk membukanya. Jadi nanti yang dibutuhkan paling penting sih obeng kecil dan tang seperti itu. Dan obeng panjang untuk untuk nyungkit nanti, untuk melepas asnya, as dari rimbalingnya seperti itu. Nanti ya lah, kita akan langsung melakukan saja daripada banyak cincong ini ya. Oke, yuk saya akan beralih ke sebelah situ dulu. Kameramen ambil sebelah sini, yuk. Oke, ini saya sudah di sebelah bangku sebelah kiri ya. Jadi kita pertama-tama melepaskan laci penyimpanan dashboard dulu. Ini kita nggak bisa langsung kita lepas seperti ini karena di bawah ada pengaitnya. Jadi sebelum ditarik ini, kita pasang seperti ini dulu. Pengainya di sini ada dua, satu, dua. Pengainya bentuk plastik, bisa dilepas dengan tangan. Bisa tunjukkan seperti ini. Ini ya posisinya ya. Ya, dari sini posisinya. Nah, di sini ada tanda seperti ini, satu, dua ini. Nah, ini di baliknya itu. Jadi bisa diraba. Ini saya kamera ya, saya balik biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini ditekan ke sana, dilepas. Nah, seperti ini. Seperti ini. Pengait plastiknya satu. Tinggal satu lagi ini. Oke. Oh, ini sudah tertarik ternyata. Oke. Tangan saya lepas. Oke, sudah bisa turun. Ini dapat dilihat ada dua ya. Kita simpan dahulu. Terus ini bisa dilepas sekarang. Ini bisa dilepas. Kita buka seperti ini. Lalu ini diarahkan ke atas. Nah, ini lacinya sudah bisa terlepas. Kita simpan dulu lacinya di luar. Oke, dari sini kelihatan. Ini laci penyimpanan sudah kita lepas. Nah, di balik laci penyimpanan itu ada beberapa komponen utama, yaitu ecu. Ya, ini jangan sampai kecipratan air, nanti bisa kongslet dan sebagainya. Terus sebelah kanan ada
modul prosesor audio. Ini pemasangannya saya sendiri yang masang, custom tambahan, jadi bukan bawaan mobil. Nah, ini yang saya maksud, yaitu ini yang saya maksud adalah kipas box dari AC blower, kipas blower ya, kipas blower AC mobil. Ini yang ada di dalam kabin yang biasanya menghembuskan angin ke evapor, box evapor ini, di baliknya itu ini, terus anginnya keluar dari sini. Nah, anginnya nanti keluar dari sini dan sini, seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan caranya bagaimana membersihkan kipas ini tanpa menurunkan box. Jadi box AC tetap di sini, kita nggak bongkar dashboard, hanya menurunkan dan membersihkan kipas blower saja. Sudah saya siapkan nih obengnya. Kenapa harus obeng kecil? Karena tempatnya memang sempit dan hanya bisa dengan menggunakan obeng kecil, pendek segini. Kalau dengan menggunakan obeng panjang nggak sampai seperti itu. Oke, ini saya sudah beberapa posisi, kepala saya ada di bawah ya, lihat teman-teman. Karena tempatnya memang sangat susah, ada di sini. Nah, ini oke. Maaf kalau videonya gerak karena kamera di bawah. Ini ya, dari bawah ini ya. Nah, dari bawah. Oke, fokus. Sebelum kita melepaskan kipasnya, teman-teman, kita harus melepas dulu kabel dari power untuk motor blowernya ini. Oke, kita lepas dulu soketnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk soketnya melepasnya harus ditekan dulu seperti ini, tek gitu, baru sempat ditarik seperti itu. Oke, kita lepaskan dulu baut, salah satu bautnya. Nah, ini saya bilang karena kita lepaskan dulu salah satu bautnya ini. Ya, terbuka satu. Oke, ini cuma 3, terus 2 sebelah sini. Ini tempatnya karena sangat susah sekali, bahkan untuk membukanya saya harus merunduk sambil megangin kamera ini. Sampai obengnya jatuh. Bentar. Oh, ini. Tinggal satu yang bagian pojok. Kayaknya saya nggak bisa sih. Bentar. Ganti posisi. Oke, untuk posisi baut yang terakhir ini ya sangat mojok sekali, sangat susah ya. Nah, sudah mulai terlepas. Oke, kita lepas dengan tangan. Nah, oke teman-teman, bautnya sudah terlepas. Baut ini berarti total ada 3. Oke, bautnya sudah terlepas semua. Kita turunkan sekarang untuk motornya dan kipas blowernya. Nah, ini udah kelihatan seperti ini ya. Ini ya teman-teman, dapat dilihat motor dan ini kipas blowernya. Kita dapat mencuci ini sekarang. Nah, dari sini kelihatan ini berdebu ya. Kita bisa mencucinya atau cuma dikuas-kuas saja bisa. Kalau terlalu kotor dicuci, kalau cuma kotor seperti ini bisa dikuas. Nah, untuk melepasnya, di sini ada pengunci di sini. Dengan menggunakan tang kita dapat melepaskannya seperti ini. Perhatikan teman-teman, kalau nanti arahnya di sebelah sini ya jangan sebelah ini, jangan dirubah sebelah sini untuk mengembalikannya. Nanti gak belen nanti. Nah, seperti itu.
balikinnya juga sebelah sini. Jangan kalau sebelah sini nanti perputaran kipas ini nggak balance. Oke, kita simpan dulu ya. Ini terus kita melepasnya juga nggak bisa kita copot seperti ini. Ini nggak bisa, ditarik keras juga nggak bisa. Jadi triknya seperti ini, pakai obeng panjang 2, kita masukkan di sela-selanya seperti ini, terus masukkan juga sela-selanya lagi seperti ini ya, perhatikan ya. Terus kita tekan ke bawah semua seperti ini. Oke, teman-teman dapat menirukan seperti itu. Berikutnya untuk melepaskan motor dari rumah ini ada triknya juga. Ini kenapa saya lepas juga, karena saya mau melumasi as atas dan as bawah dari motor blower ini. Ini kita harus merawatnya sekali-kali lah, 6 bulan sekali, karena kalau tidak kita lumasi, kalau kita cuma lumasi yang atas, yang bawah tidak kita lumasi, maka itu asnya akan cepat rusak seperti itu. Jadi harus kita bersihkan juga sekalian. Nanti tutupnya ini juga saya akan cuci sekalian. Nah, melepasnya bagaimana? Ini di sini ada 2 bol kecil, kita buka aja ini. Maaf, agak susah kita seperti ini. Jangan sampai hilang. Oke, dua-duanya sudah terlepas ya, cuma 2. Terus cari baut ya, baut panjang seperti ini punyanya Sanyo, ukurannya sama, ukuran 8. Saya masukkan ke dratnya, nih jangan terlalu dalam, secukupnya. Setelah itu tekankan ke tanah sambil dilihat apakah ini naik. Ini ya, saya tekankan sambil saya tekan. Kurang kuat, saya harus berjongkok. Nah, seperti ini, buat lihat teman-teman ya. Ini saya tekankan ke tanah. Nah, ini motornya bisa lepas. Nah, ganti yang sebelah sini biar imbang, nggak kelihatan. Oke, sudah masuk. Saya tekan lagi sampai keluar. Ya, ini sudah keluar teman-teman. Oke, kita lepas dulu ini. Ini motornya sudah bisa keluar. Nah, jadi di sini ada 2. Ini as bawah, ini as atas. Ini bos atas, ini bos bawah. Ini terbuat dari kuningan ya teman-teman, asnya. Ini seperti sama halnya dengan kipas angin. Kalau kipas angin kalau kita biarkan kering, nanti asnya akan rusak, dan saat berputar suaranya nggak enak seperti itu. Nanti kalau seumpama kan dari ini motornya aja seperti ini, kalau kita beli baru sekitar 850. Nah, kalau kita rawat tiap 6 bulan sekali, nah saya jamin nggak mungkin rusak lah seperti itu. Oke, untuk melumasinya di sini saya ada rekomendasi gunakan minyak Singer ya, minyak Singer mesin jahit. Jadi cukup dioleskan, diteteskan di kapasnya. Nih kapasnya kita penuhi seperti itu. Nah, ini saya bersihkan dahulu. bekas-bekasnya ini dulu.
kalau ada kompresor ini lebih baik di kompresor sekalian. Berhubung tengah malam saya nggak berani ngidupin kompresor, nanti tetangganya bangun semua. Oke, ini bisa juga dibersihkan dengan menggunakan bensin dahulu sebelum dilumasi ya. Jadi sebelum dilumasi bisa dibersihkan dengan menggunakan bensin. Oke, begini cara lumasinya. Teteskan minyak singernya di asnya seperti ini. Nah, biarkan meresap ke dalam, karena di dalam tutup ini ada kapas seperti ini. Kapas ini ada gunanya, bukan cuma ini untuk menampung oli. Jadi selain diteteskan di sininya, kita juga penuh juga di kapasnya seperti ini ya. Nanti saat dia panas, kuningannya panas, dia akan menarik otomatis penampungan oli lumas yang ada di sampingnya ini. Ini biasanya tahan sampai setahun sih, tapi saya 6 bulan sudah saya bongkar, sudah saya bersihkan juga. Ini karena request teman-teman subscriber. Oke, setelah kita melumasi motornya, kita akan mencuci baling-balingnya. Kita basahi dulu. Setelah kita basahi, kita kuas dengan saya menggunakan sabun dari mobil ini, sabun cuci mobil. Saya kasih sabun aja. Nah, kalian bisa cuci dengan sabun apa aja. Oke. Nah, jadi bisa bersih seperti ini. Nah, beda sama ini belum dikuas. Nah, bersih. Oke, ini sudah bersih. Pas blowernya sudah saya cuci barusan. Langsung saja kita bersihkan dulu, taruh dulu, kita pasangkan motornya ke rumahnya kembali. Oke, ini rumahnya. Jadi kita harus memasukkan sesuai tempatnya ini, jangan sampai kebalik. Ini di sini nanti untuk soketnya, kabel soketnya nanti nancap ke sini. Ini taruh, dipaskan dulu sebelum ditancapkan ini ya. Ini kalian lihat, ini masuk ke sini seperti ini. Dipaskan dahulu karena nanti kalau sudah nancap kita nggak bisa merubahnya. Oke, kita taruh, kita tekan lagi ini seperti ini. Tekan pelan-pelan sambil dipaskan. Oke, nah ini sudah pas. Nah, soketnya sudah kelihatan. Oke, sudah pas. Kita kunci dahulu dengan bautnya. Nggak perlu kencang-kencang, pokoknya kekunci. Oke, sudah cukup. Oke, sudah kencang ini. Sekiranya nanti kalau muter nggak lepas. Oke, sudah. Nah, sekarang kita memasangkan baling-balingnya. Ini baling-balingnya sudah bersih. Jadi usahakan baling-balingnya selalu bersih. Nah, kenapa baling-balingnya harus dibersihkan? Karena ini kalau nggak bersih ada debu nempel di sininya, dan nempel debunya tuh nggak sama, nanti dia muternya kan nggak imbang. Muternya nggak imbang itu membuat perputarannya nggak balance. Karena kalau putarannya nggak balance, nanti yang rusak adalah as dari motornya ini, aus seperti itu, nanti bunyi. Nah, oke, setelah kita pasangkan dulu, ini kita pasangkan, ini ada noknya ya. Nah, ini kita pasangkan seperti ini. Oke, kita tekan pelan-pelan saja. Oke, ini sudah kelihatan ujungnya seperti itu. Sekarang
kita pasangkan kuncinya. Jangan lupa posisinya kalau tadi seperti ini ya, kita kembalikan lagi seperti ini. Oke. Seperti ini, karena ada efeknya. Kalau ini saya taruh sebelah sini, maka ujungnya ini akan membuat nggak balance berapa gram sudah masuk ke sini nanti. Oke, sudah sempurna, sudah bersih lagi. Tinggal kita pasangkan sesuai urutan saya yang lepas tadi ya. Tinggal dibalik saja urutannya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol jempol ke atas, share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.